Bagaimana mungkin seorang TKW sederhana bisa dinikahi Jenderal Afrika dengan mahar fantastis 10 miliar rupiah? Bukan karena harta atau kecantikan, semua ini berawal dari kebaikan tulus kepada pria misterius yang kelaparan, tanpa mengharap balasan. Awalnya aku tak percaya, tapi demi menyelamatkan ibu yang sakit keras, aku menerima lamarannya. Inilah kisahku. Namaku Anissa. Setiap kali fajar menyingsing di tanah Afrika Barat ini, menyebarkan rona oranye di langit yang terasa begitu luas dan asing, aku selalu memulai hari dengan doa yang sama. Doa untuk perempuan paling berharga dalam hidupku, yang wajahnya terpisah dariku oleh ribuan kilometer lautan dan daratan. Ibuku, Mak Somini. Sudah hampir 2 bulan aku menginjakan kaki di sini, di benua yang panasnya seolah memanggang kulit hingga ke tulang. Namun dinginnya rasa rindu justru yang paling sering membuatku menggigil. Pekerjaanku dimulai saat matahari bahkan belum sepenuhnya terjaga. Aku adalah asisten rumah tangga di kediaman keluarga Tuan Badru, seorang pedagang kain yang cukup berada. Tanganku sudah hafal dengan setiap sudut rumah ini. Mulai dari menggosok lantai marmer yang dingin, mencuci tumpukan pakaian dengan tangan hingga buku-buku jariku memutih, hingga memasak hidangan-hidangan lokal yang aromanya begitu kuat dan berbeda dari masakan ibuku di kampung. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah pengingat akan tujuanku. Setiap rasa lelah yang menjalari punggungku adalah cicilan untuk harapan. Harapan itu bernama kesembuhan Mak Somini. Sebelum aku berangkat, dokter di puskesmas kecamatan menatapku dengan sorot mata iba. "Penyakit jantung ibu sudah parah, Nisa. Harus segera dioperasi di kota. Biayanya besar." Kata-kata itu menjadi cambuk yang membawaku ke negeri ini, meninggalkan sawah hijau dan senyum teduh ibuku. Kini, setiap akhir pekan, gajiku yang tak seberapa langsung kukirim ke kampung. Namun, rasanya seperti menimba air dengan keranjang bocor. Biaya rumah sakit terus membengkak, dan kabar dari bibi di kampung selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. "Sabar ya, Nduk. Kita butuh uang lebih banyak." Di tengah keputusasaan yang kadang datang menyergap di malam hari, aku menemukan sepotong kebahagiaan kecil di sudut-sudut jalan kota ini. Di dekat pasar, ada sekelompok anak yatim piatu yang matanya selalu bersinar lapar. Mereka mengingatkanku pada diriku sendiri di masa kecil. Maka, menjadi sebuah kebiasaan bagiku untuk menyisihkan sedikit dari bekal makanku yang sederhana. Sebongkah roti, sepotong buah, atau kadang hanya beberapa butir kurma. Aku tak punya banyak, tapi melihat senyum mereka merekah saat menerima pemberianku adalah bayaran yang lebih mahal dari gaji sebulanku. Mereka tidak tahu namaku, hanya memanggilku kakak baik hati. Dan dalam sekejap, aku merasa tidak lagi begitu sendirian. Aku memberi bukan karena aku punya lebih, tapi karena aku tahu persis rasanya tidak punya apa-apa. Puncak dari hariku, sekaligus saat yang paling menyakitkan, adalah ketika sinyal internet cukup kuat untuk melakukan panggilan video. Malam ini, aku bersandar di dinding kamarku yang sempit dan pengap, menatap layar ponselku dengan jantung berdebar. Akhirnya, wajah keriput yang kurindukan itu muncul, meski gambarnya pecah-pecah. "Assalamualaikum, Mak," sapaku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku terdengar ceria. "Waalaikumsalam, Nduk," jawabnya. Suaranya terdengar lemah, dan aku bisa melihat selang oksigen tipis di hidungnya. Ibuku berusaha tersenyum, senyum yang sama yang selalu bisa menenangkan badai di hatiku. "Kamu sehat? Jangan lupa makan, jangan kerja terlalu capek." Aku mengangguk cepat, menelan benjolan di tenggorokanku. "Anissa sehat, Mak. Di sini baik-baik saja. Ibu gimana? Sudah makan? Obatnya sudah diminum?" Percakapan kami selalu sama, penuh dengan kebohongan-kebohongan kecil yang didasari oleh cinta. Aku berbohong tentang betapa ringannya pekerjaanku, dan ia berbohong tentang betapa kuatnya dirinya. Kami berdua tahu kami sedang berbohong, tapi kami butuh kebohongan itu untuk bisa bertahan. Panggilan terputus tiba-tiba karena sinyal yang hilang. Layar ponselku kembali gelap, memantulkan wajahku yang basah oleh air mata. Aku sendirian lagi. Dalam senyap, aku menangkupkan kedua tangan. Aku tidak berdoa meminta kekayaan atau kemudahan. Doaku sederhana.
Ya Tuhan, bisikku pada langit-langit, kamar yang kotor. Aku hanya minta satu keajaiban. Selamatkan ibuku. Aku rela menukar apapun untuk itu. Aku tidak tahu, di langit Afrika yang berbintang malam itu, doaku yang lirih dan putus asa ternyata sedang didengarkan. Sebuah keajaiban memang sedang dalam perjalanan menuju pintu takdirku, dalam bentuk yang tak pernah sekalipun terlintas dalam benakku. Pasar di akhir pekan adalah sebuah entitas yang hidup dan bernapas. Udara yang biasanya sudah panas terasa semakin pekat, dipenuhi aroma rempah-rempah yang tajam, debu yang beterbangan, bau ikan kering, dan riuh suara tawar-menawar dalam bahasa yang masih terdengar asing di telingaku. Ini adalah hari liburku, tapi libur bagi seorang tenaga kerja seperti aku hanyalah pergantian jenis pekerjaan. Hari ini aku bertugas membelanjakan kebutuhan dapur Tuan Badru untuk seminggu ke depan. Sambil menjinjing keranjang anyaman yang berat, pikiranku melayang pada daftar belanjaan dan sisa uang yang harus kuhemat. Di tengah lautan manusia yang sibuk itu, mataku menangkap sebuah pemandangan yang ganjil. Di sudut yang agak terlindung dari sengatan matahari, di bawah naungan dinding sebuah toko yang kusam, seorang pria duduk bersandar. Ia tidak melakukan apa-apa, tidak menjual, tidak meminta-minta, hanya duduk dengan kepala sedikit tertunduk. Pakaiannya lusuh dan kotor, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang ditumbuhi janggut tipis memancarkan kelelahan yang begitu mendalam. Orang-orang berlalu lalang di depannya, mengalir seperti air sungai yang menghindari batu, seolah ia tak terlihat. Aku berhenti sejenak, entah kenapa langkahku tertahan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menarik empatiku. Itu bukan tatapan kosong seorang peminta-minta, melainkan aura seseorang yang telah kalah oleh hari itu. Mungkin ia seorang kuli panggul yang belum mendapat pekerjaan, atau seorang perantau yang nasibnya tak seberuntung aku. Siapapun dia, sorot matanya yang sesekali terangkat tampak begitu sayu dan lapar. Perutku sendiri sebenarnya sudah berbunyi, dan aku berencana untuk memakan bekal nasi dan tumis sayur yang kubawa dari rumah di sebuah bangku kosong nanti. Pikiran tentang Maksomini terlintas lagi. Aku membayangkan jika ayahku masih hidup dan berada dalam posisi seperti pria itu, sendirian dan kelaparan di negeri orang. Hati kecilku terasa diremas. Aku punya sedikit makanan. Dia tidak punya apa-apa. Perhitungannya sesederhana itu. Dengan langkah ragu, aku mendekatinya. Beberapa pasang mata menatapku aneh. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku peduli pada orang seperti itu. Aku mengabaikan mereka. Aku berjongkok di hadapannya. Ia mengangkat kepala, matanya yang lelah menatapku dengan heran dan sedikit waspada. Aku tidak bisa bahasanya, dan dia tentu tidak mengerti bahasaku. Maka, aku menggunakan bahasa universal yang diajarkan ibuku, bahasa senyuman. Aku tersenyum lembut, lalu membuka kotak bekalku. Aroma nasi hangat dan sayuran sederhana menguar ke udara. Tangannya sedikit gemetar saat aku menyodorkan kotak itu padanya. Ia menatapku, lalu menatap makanan itu, seolah tidak percaya. Ada keraguan di matanya. Aku mengangguk, mendorong kotak itu lebih dekat ke arahnya, lalu memberikan sebotol air mineral yang kubeli tadi. Akhirnya, dengan sangat perlahan, ia menerima pemberianku. Tanpa berkata apa-apa, ia mulai makan. Caranya makan begitu lahap, seolah itu adalah makanan pertama yang ia sentuh setelah berhari-hari. Aku hanya memperhatikannya dalam diam. Melihatnya makan, ada rasa lega yang aneh menyelimuti hatiku, sebuah kebahagiaan kecil yang berhasil mengusir sejenak awan kekhawatiranku sendiri. Setelah makanannya habis tak bersisa, ia menatapku lagi. Di dalam matanya yang dalam, aku melihat sesuatu yang berbeda sekarang. Bukan lagi kekalahan, melainkan secercah rasa terima kasih yang tulus. Aku bangkit untuk pergi, merasa tugasku sudah selesai. Namun sebelum berbalik, sebuah dorongan dari hati membuatku berhenti. Aku menatapnya sekali lagi dan berbisik dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang lebih kutujukan pada Tuhan daripada padanya. Semoga Tuhan memberkatimu, Pak. Semoga harimu lebih baik. Ia tentu tidak mengerti artinya, tapi ia pasti memahami nada tulus dalam suaraku.
Ia hanya mengangguk pelan sebagai balasan. Aku pun berbalik dan kembali melebur ke dalam keramaian pasar, meninggalkan pria asing itu di belakang. Aku tidak tahu namanya. Aku tidak tahu ceritanya. Bagiku, itu hanyalah sebuah interaksi singkat, sebuah kebaikan kecil yang mungkin akan kulupakan esok hari. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa di sudut pasar yang berdebu itu, takdirku baru saja berbelok ke sebuah jalan yang tidak pernah ada dalam peta mimpiku sekalipun. Beberapa hari berlalu sejak pertemuanku dengan pria asing di pasar. Insiden itu telah memudar dari benakku, tertimbun oleh tumpukan cucian yang menggunung, lantai yang harus dipel, dan kekhawatiran tanpa akhir tentang tagihan rumah sakit yang kembali dikirimkan bibiku fotonya lewat WhatsApp. Kehidupan kembali ke ritmenya yang monoton dan melelahkan. Setiap malam, doaku tetap sama, permohonan putus asa yang kulangitkan dari kamarku yang sempit. Aku meminta keajaiban, tanpa pernah benar-benar membayangkan bagaimana wujud keajaiban itu. Sore itu, aku sedang menyetrika seragam kerja Tuan Badru di ruang belakang ketika Bu Badru memanggilku. "Nisa, ada yang mencarimu di depan." Jantungku langsung berdebar kencang. Siapa yang mencariku? Tidak ada seorang pun yang kukenal di negeri ini. Perasaan was-was langsung menyergap. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku berjalan ke gerbang depan. Di sana, berdiri seorang pria yang punggungnya tampak familiar. Ketika ia berbalik, aku terkesiap. Itu dia. Pria dari pasar. Namun, penampilannya sangat berbeda. Rambutnya yang dulu acak-acakan kini tersisir rapi. Pakaiannya yang lusuh telah berganti dengan kemeja bersih dan celana kain yang sederhana namun pas di badan. Wajahnya yang letih kini tampak segar setelah bercukur, menampakkan garis rahang yang tegas. Hanya matanya yang masih sama, menatapku dengan sorot yang dalam dan intens. "Selamat sore." Sapanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Jelas bukan bahasa ibunya. "Nama saya Samuel." Aku hanya bisa mengangguk kaku. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tanyaku dengan bahasa Inggrisku yang tak kalah terbatas. "Saya ingin bicara denganmu tentang di pasar tempo hari." Lanjutnya, "Terima kasih. Kebaikanmu sangat berarti." "Sama-sama, Tuan." "Itu bukan apa-apa," jawabku, merasa canggung. Keheningan yang aneh menyelimuti kami selama beberapa saat, sebelum akhirnya ia mengucapkan kalimat yang membuat duniaku seakan berhenti berputar. "Anissa," katanya, menyebut namaku dengan fasih, entah dari mana ia tahu. "Saya datang ke sini karena saya ingin melamarmu. Saya ingin menikah denganmu." Aku membeku. Suara klakson mobil di jalanan, teriakan anak-anak yang bermain, semuanya lenyap. Yang terdengar hanyalah deru darah di telingaku sendiri. Aku pasti salah dengar. Atau pria ini sudah gila. Maaf, Tuan." Aku tergagap, berharap ini hanya salah paham karena kendala bahasa. "Saya ingin kamu menjadi istri saya." Ulangnya, kali ini dengan tatapan yang begitu serius hingga membuatku takut. Tawa gugup yang hampir histeris keluar dari mulutku. "Tuan Samuel, ini tidak lucu. Kita baru bertemu sekali. Anda tidak mengenal saya, dan saya tidak mengenal Anda." "Aku tahu cukup," jawabnya tenang. "Aku tahu kamu orang baik." Ia lalu mengambil napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan diri untuk menjatuhkan bom yang lebih besar. "Sebagai mahar pernikahan, aku akan memberikan uang sebesar 7 miliar rupiah. Kali ini aku benar-benar terdiam. 7 miliar? Angka itu begitu astronomis, begitu tidak nyata. Rasanya seperti angka dalam dongeng. Ini pasti penipuan. Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Mungkin dia anggota sindikat perdagangan manusia yang sedang merayuku dengan janji palsu. Aku mundur selangkah, rasa takut kini sepenuhnya menguasai diriku. "Saya tidak mengerti maksud Anda. Sebaiknya Anda pergi, Tuan." Seakan bisa membaca pikiranku, Samuel berkata dengan cepat, "Ini bukan jebakan. Uang itu bukan untukmu jika kamu tidak mau. Uang itu untuk ibumu." Langkahku terhenti. "Ibuku?" Bisikku ngeri. "Aku tahu ibumu sedang sakit parah di kampung." Lanjutnya. "Bagaimana dia bisa tahu?"
Uang itu akan langsung saya kirim ke rekeningnya. Untuk biaya operasi, untuk pengobatan terbaik, untuk apapun yang beliau butuhkan. Anggap saja ini caraku membalas kebaikanmu yang tulus hari itu. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Di satu sisi, alarm bahaya berbunyi nyaring di kepalaku, menyuruhku lari dari pria gila dan misterius ini. Tapi di sisi lain, sebuah bisikan penuh harapan yang berbahaya mulai terdengar. 7 miliar, operasi untuk Maksomini, kesembuhan. Keajaiban yang selalu kuminta dalam doa. Samuel sepertinya mengerti gejolak batinku. Ia tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya meletakkan sebuah ponsel kecil model lama di atas pilar gerbang. Ini nomorku, pikirkanlah. Jika kamu setuju, telepon aku. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkanku yang masih mematung di tempat. Aku menatap ponsel murah di pilar itu, lalu menatap punggungnya yang menjauh. Tanganku gemetar hebat. Ini gila. Ini semua tidak masuk akal. Namun, di dasar hatiku yang paling dalam, di antara ketakutan dan kecurigaan, sebuah pertanyaan terkutuk mulai terbentuk. Bagaimana jika ini nyata? Bagaimana jika ini adalah jawaban dari semua doaku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Ponsel kecil pemberian Samuel tergeletak di atas meja di samping ranjangku, terasa seperti sebuah granat yang pin pengamannya bisa tercabut kapan saja. Benda itu adalah perwujudan dari sebuah pilihan yang mustahil. Pikiranku berkecamuk, terbelah menjadi dua. Satu sisi diriku berteriak bahwa ini adalah jebakan. Pria itu, Samuel, bisa jadi siapa saja. Penjahat, pedagang manusia, atau orang gila yang kaya raya. Menikah dengannya sama saja dengan melompat ke dalam jurang tanpa tahu apa yang ada di dasarnya. Aku bisa kehilangan segalanya, kebebasanku, keselamatanku, bahkan mungkin nyawaku. Namun, sisi lain diriku, sisi yang lebih kuat dan lebih putus asa, terus memutar bayangan wajah Maksomini. Wajahnya yang pucat di layar ponsel, senyumnya yang dipaksakan untuk menyembunyikan rasa sakit. Dan selang oksigen yang menjadi bukti nyata betapa rapuhnya hidup beliau. 7 miliar rupiah. Angka itu berdengung di kepalaku. Itu bukan sekadar uang, itu adalah tiket kehidupan untuk ibuku. Jika aku menolak tawaran ini karena rasa takutku dan kondisi ibuku semakin memburuk, bisakah aku memaafkan diriku sendiri? Ketakutan akan keselamatanku sendiri terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan ketakutan kehilangannya. Menjelang subuh, setelah semalaman bergulat dengan pikiran, aku mengambil keputusan. Pengorbanan seorang anak untuk ibunya tidak ada batasnya. Aku meraih ponselku dan menelepon bibiku di kampung. Suaranya terdengar serak karena kurang tidur. Aku tidak menceritakan tentang lamaran gila itu. Aku hanya berkata, "Bi, tolong bilang sama Mak, Anissa akan dapat rezeki besar. Sebentar lagi semua biaya rumah sakit akan lunas. Mak harus semangat ya." Mendengar isak tangis bibiku di seberang telepon, hatiku semakin mantap. Aku akan menelan jurang ini. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di ponsel pemberian Samuel. Jawabannya terdengar di dering kedua, seolah ia sudah menunggu. "Ya, Anissa?" Saya setuju," ucapku. Suaraku nyaris tak terdengar. "Tapi saya punya 2 syarat." "Sebutkan." Jawabnya tenang. "Pertama, kirim uangnya sekarang juga. Saya tidak akan melakukan apa-apa sebelum bibi saya mengonfirmasi uang itu sudah ada di rekening ibu. Kedua, pernikahannya harus sesederhana mungkin. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Hanya urusan di catatan sipil." Di seberang sana, hening sejenak. Lalu aku mendengar jawaban singkat yang membuatku merinding. "Baik, syaratmu diterima." Beberapa jam berikutnya adalah saat-saat paling menegangkan dalam hidupku. Aku terus memandangi ponselku, menunggu kabar dari kampung. Setiap menit terasa seperti setahun. Lalu, sekitar tengah hari, ponselku berdering hebat. Itu nomor bibiku. Aku menjawabnya dengan jantung yang serasa akan copot. Di seberang, aku tidak mendengar suara sapaan, melainkan jeritan tangis yang histeris dan bahagia. "Nisa, ya Allah, Nduk. Uangnya sudah masuk. 7 miliar, Nisa. 7 miliar. Ini nyata.
Ibu kamu bisa dioperasi. Aku terduduk lemas di lantai. Air mata yang kutahan semalaman akhirnya tumpah ruah, bukan air mata takut, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadaku seakan terangkat seluruhnya. Ibuku akan selamat. Ibuku akan hidup. 2 hari kemudian, Samuel menjemputku. Ia mengendarai mobil sedan biasa, bukan mobil mewah seperti yang kubayangkan. Kami pergi ke sebuah kantor catatan sipil di pusat kota. Sesuai permintaanku, semuanya berjalan begitu cepat dan sunyi. Ruangannya kecil, catnya putih kusam. Selain kami berdua, hanya ada seorang petugas pencatat dan 2 orang pria asing yang menjadi saksi dari pihak Samuel. Aku mengenakan gamis terbaikku satu-satunya. Saat petugas itu bertanya, "Apakah Anda, Siti Anissa, bersedia menerima Samuel Abiola sebagai suami Anda yang sah?" Aku menatap lurus ke depan. Pikiranku tidak berada di ruangan itu. Pikiranku berada di sebuah kamar rumah sakit di Indonesia, di mana ibuku sedang dipersiapkan untuk operasi yang akan menyelamatkan hidupnya. Demi itu semua, aku menjawab dengan suara yang jelas dan mantap. Saya bersedia. Kami menandatangani beberapa dokumen. Tidak ada cincin, tidak ada ciuman, tidak ada ucapan selamat yang meriah. Semua selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku kini adalah seorang istri. Istri dari seorang pria yang namanya saja baru ku ketahui sepenuhnya beberapa menit yang lalu. Samuel Abiola. Saat kami melangkah keluar dari gedung itu dan masuk ke dalam mobilnya, rasa lega atas kesembuhan ibuku mulai bercampur dengan perasaan baru yang dingin dan mengerikan. Ketidakpastian. Aku telah menjual masa depanku. Dan sekarang, aku akan dibawa pergi untuk menemui takdir yang telah kubeli itu. Mobil yang kami tumpangi melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota. Aku tidak tahu kami akan kemana, dan aku terlalu gugup untuk bertanya. Samuel sendiri lebih banyak diam, sesekali melirikku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Perjalanan ini terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Kami melewati jalanan lebar yang mulus, memasuki sebuah kawasan perumahan elit yang pepohonannya rindang dan rumah-rumahnya besar seperti istana. Namun, mobil terus melaju, meninggalkan kawasan itu, menuju jalan yang lebih sepi dan pribadi. Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah gerbang baja berwarna hitam yang menjulang tinggi, diapit oleh dinding beton yang puncaknya dililit kawat berduri. 2 orang pria berseragam safari dengan postur tegap segera menghampiri mobil kami, memeriksa sekilas lalu memberi hormat sebelum gerbang itu bergeser terbuka tanpa suara. Jantungku berdebar semakin kencang. Ini bukan rumah, ini seperti benteng. Saat mobil memasuki halaman, mulutku sedikit ternganga. Di hadapanku terhampar sebuah taman yang begitu luas dan terawat sempurna, dengan air mancur di tengahnya. Dan di ujung jalan masuk berkerikil putih, itu berdiri sebuah bangunan 2 lantai yang lebih mirip villa mewah di majalah daripada sebuah rumah tinggal. Arsitekturnya modern, dengan dinding kaca yang lebar dan pilar-pilar kokoh. Samuel membukakan pintu untukku. Saat kakiku yang beralaskan sandal sederhana menginjak lantai marmer di lobi utama yang sejuk, aku merasa seperti alien yang salah mendarat di planet lain. Ruangan itu begitu besar hingga suaraku sendiri mungkin akan menggema. Sebuah tangga melingkar yang megah mendominasi ruangan, dan di atas kami tergantung lampu kristal raksasa yang berkilauan. Beberapa pelayan berseragam membungkuk dalam diam saat kami lewat. "Selamat datang di rumah kita, Anissa," kata Samuel lembut. "Anggap saja ini rumahmu sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menganggap tempat seperti ini sebagai rumah? Rumahku adalah gubuk panggung reot di kampung, bukan istana yang dingin dan megah ini." Samuel kemudian mengajakku berkeliling. Ia menunjukkan ruang tamu yang sofanya lebih besar dari kamarku di rumah Tuan Badru. Ruang makan dengan meja panjang yang bisa menampung 20 orang, dan sebuah dapur dengan peralatan baja mengilap yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Lalu kami ke halaman belakang, di mana sebuah kolam renang biru jernih membentang, berkilauan di bawah sinar matahari. Semuanya indah, sempurna, dan terasa begitu jauh dari jangkauanku. Namun, bukan kemewahan ini yang membuat bulu kuduku berdiri, melainkan kehadiran mereka.
Para penjaga. Mereka ada di mana-mana. 2 orang berdiri tegap di dekat pintu utama. 1 orang berjalan pelan di koridor lantai atas. Saat aku menoleh ke taman, aku melihat 2 orang lagi sedang berpatroli di sepanjang dinding pembatas. Mereka semua bergerak dalam diam, berkomunikasi lewat earpiece yang terselip di telinga mereka. Wajah mereka keras, tanpa ekspresi, dan tatapan mereka seolah menembus segalanya. Mereka tidak mengawasiku secara terang-terangan, tapi aku merasa setiap gerak-geriku berada di bawah pengawasan mereka. Setelah menunjukkan kamarku, sebuah ruangan luas dengan ranjang berukuran raja dan balkon pribadi, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menatap Samuel, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang kupunya. "Samuel," panggilku pelan. "Mengapa? Mengapa ada begitu banyak penjaga di sini? Siapa Anda sebenarnya? Apakah Anda seorang pengusaha besar?" Samuel tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ia berjalan ke arah jendela kaca di kamarku, memandang keluar. "Pekerjaanku terkadang memiliki risiko, Anissa. Keamanan ini hanyalah prosedur biasa. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang bisa mengganggumu. Yang paling penting, kamu aman di sini. Sangat aman." Jawabannya yang samar dan mengelak itu sama sekali tidak menenangkanku. Justru sebaliknya, itu memicu kembali semua ketakutan awalku. Aman dari apa? Atau dari siapa? Rasa lega karena telah menyelamatkan ibuku perlahan terkikis, digantikan oleh perasaan terperangkap. Aku memang telah keluar dari kemiskinan, tapi sepertinya aku baru saja masuk ke dalam sebuah sangkar emas. Sangkar yang indah, mewah, namun tetap saja sebuah sangkar yang dikelilingi tembok tinggi dan dijaga oleh puluhan mata yang waspada. Aku berdiri di tengah kemewahan yang tak terbayangkan, namun merasa lebih kesepian dan terisolasi dari sebelumnya. Apa sebenarnya rahasia besar yang disembunyikan suamiku ini? Beberapa minggu berlalu dalam keheningan yang aneh. Aku mulai terbiasa dengan kemewahan di sekelilingku, namun tidak dengan rasa keterasingannya. Aku hidup dalam rutinitas yang kosong. Bangun di ranjang yang terlalu besar, makan di meja yang terlalu panjang, dan berjalan-jalan di taman yang terlalu luas, selalu di bawah tatapan diam para penjaga. Samuel memperlakukanku dengan baik dan hormat, tapi ia sering pergi berjam-jam untuk pekerjaannya. Dan saat ia di rumah, ada jarak tak kasat mata di antara kami yang tidak berani kulintasi. Misteri tentang identitasnya masih menggantung pekat di udara. Suatu hari, Samuel memberitahuku bahwa kami akan mengadakan makan malam kecil di rumah. Hanya beberapa kerabat dan teman dekat, katanya dengan nada santai. "Aku ingin mereka semua bertemu denganmu." Kata-kata makan malam kecil itu langsung membuat perutku mulas karena gugup. Kerabat dan teman dekatnya pastilah bukan orang sembarangan. Bagaimana aku harus bersikap? Apa yang harus kukenakan? Apa yang akan kami bicarakan? Kepanikan melandaku. Aku hanyalah seorang gadis desa, mantan TKW. Dunia mereka adalah dunia yang sama sekali tidak kukenal. Pada hari yang ditentukan, seorang penata rias dan penata rambut datang ke kamarku. Mereka mendandaniku selama berjam-jam, mengubahku menjadi seseorang yang nyaris tidak kukenali di cermin. Mereka memakaikanku gaun sutra berwarna zamrud yang anggun dan perhiasan berlian yang terasa dingin di kulitku. Aku merasa seperti boneka pajangan, cantik namun kaku dan tanpa jiwa. Saat para tamu mulai berdatangan, aku berdiri canggung di samping Samuel untuk menyambut mereka. Mereka semua tampak begitu sempurna. Para pria mengenakan setelan mahal, dan para wanita bergaun indah dengan parfum yang wanginya memenuhi ruangan. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, sesekali beralih ke bahasa Prancis yang terdengar seperti musik di telingaku, namun membuatku merasa semakin terisolasi. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, merasa bodoh dan tak terlihat pada saat yang bersamaan. Di antara para tamu, ada seorang wanita yang kehadirannya langsung menarik perhatian. Ia tinggi semampai, dengan rambut hitam legam yang ditata apik dan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Saat ia menyapa Samuel, pelukannya terlihat lebih dari sekadar sapaan seorang teman. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan sorot mata tajam,
yang nyaris tidak menyembunyikan rasa penilaiannya. "Jadi, ini dia kejutan kecilmu, Sam," katanya dengan senyum manis yang palsu. Samuel memperkenalkannya sebagai Zara, putri dari salah satu kolega lamanya. Sepanjang malam, aku merasa tatapan Zara terus mengikutiku. Akhirnya, saat Samuel sedang berbincang serius dengan beberapa pria di sudut ruangan, Zara mendekatiku. Ia memegang segelas anggur, memutarnya dengan jemari lentiknya. "Kau tahu, kami semua sangat terkejut saat Samuel mengumumkan pernikahannya." Ia memulai, suaranya terdengar ramah namun penuh jebakan. "Dia tidak pernah cerita banyak tentangmu. Dari mana asalmu, Anissa? Keluargamu? Bergerak di bidang apa?" "Saya dari desa kecil di Indonesia, Bu Zara," jawabku pelan. "Keluarga saya petani biasa." Alis Zara terangkat sedikit. "Oh, petani. Menarik sekali. Sungguh sebuah kisah seperti di negeri dongeng, bukan? Dari ladang padi langsung ke istana ini." Samuel memang selalu punya selera yang unik. Setiap katanya terasa seperti jarum kecil yang menusuk kulitku. Ia sengaja merendahkanku dengan pujian-pujian semu. "Gaun itu sangat indah," lanjutnya. Matanya menelusuri penampilanku. "Samuel pasti yang memilihnya untukmu. Dia punya selera yang luar biasa." Lagi-lagi, ia menekankan seolah aku tak punya kemampuan atau selera sendiri. Puncaknya adalah saat ia beralih ke wanita lain di sebelahnya. Lalu mereka mulai bercakap-cakap dalam bahasa Prancis. Mereka menatap ke arahku sesekali, lalu tertawa, kecil bersama. Aku tidak perlu mengerti bahasa mereka untuk tahu bahwa akulah yang sedang mereka bicarakan. Pipi terasa panas karena malu dan marah. Aku merasa ditelanjangi di tengah ruangan yang penuh dengan orang asing. Malam itu berakhir dengan perlahan. Setelah tamu terakhir pulang, rumah kembali sunyi. Aku segera masuk ke kamar dan melepaskan semua perhiasan yang terasa membelenggu. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu memang terlihat anggun, tapi matanya memancarkan ketakutan dan kebingungan. Malam ini aku belajar satu hal. Misteri di rumah ini bukan hanya tentang siapa Samuel sebenarnya. Ada pertempuran lain yang harus kuhadapi di dunia barunya ini. Pertempuran melawan bisikan dan bayang-bayang dari orang-orang seperti Zara, yang melihatku bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah keanehan yang tidak pantas berada di sisi suami mereka yang begitu berkuasa. Beberapa hari setelah makan malam yang canggung itu, aku menjadi lebih pendiam. Bayangan wajah Zara yang merendahkan dan bisikan-bisikan para tamu terus terngiang di telingaku, membuatku semakin merasa seperti penyusup di duniaku sendiri. Samuel sepertinya merasakan perubahanku. Ia menjadi lebih sering menemaniku, meskipun kami lebih banyak diam. Suatu sore, saat kami sedang minum teh di beranda belakang, ia menatapku dengan tatapan yang dalam. "Anissa," katanya, "besok malam aku harus menghadiri sebuah acara kerja yang sangat penting. Aku ingin kau menemaniku." Jantungku langsung mencelos. Bayangan harus berhadapan lagi dengan orang-orang seperti Zara membuatku mual. Apakah aku harus pergi, Samuel?" Tanyaku ragu. "Ya," jawabnya tegas, namun nadanya melembut. "Aku rasa sudah saatnya kau melihat sendiri duniaku. Mungkin dengan begitu, kau akan lebih mengerti." Aku tidak bisa menolak. Malam berikutnya, aku kembali didandani dalam gaun malam yang indah. Kali ini berwarna biru tua yang mengingatkanku pada langit, malam di kampung. Namun, saat kami melangkah keluar dari pintu depan, aku tahu acara ini sangat berbeda. Bukan hanya mobil sedan biasa yang menunggu kami. Di depan rumah, sebuah limosin hitam anti peluru telah terparkir. Di depan dan di belakangnya, ada beberapa mobil jeep berisi para penjaga berseragam militer, dan bahkan ada 2 sepeda motor polisi sebagai pengawal di barisan paling depan. Ini bukan pengawalan. Ini iring-iringan kenegaraan. Perjalanan terasa begitu menegangkan. Dengan raungan sirene yang membelah jalanan, konvoi kami melaju dengan kecepatan tinggi. Semua mobil lain menepi, memberi jalan seolah kami adalah rombongan raja. Aku hanya bisa duduk diam. Kedua tanganku terpaut erat di pangkuanku.
Pikiranku berpacu liar. Pengusaha macam apa yang membutuhkan pengawalan seketat ini? Apakah Samuel seorang pedagang senjata? Atau kepala mata-mata? Rasa takut yang dulu sempat mereda, kini kembali mencengkeram hatiku dengan lebih kuat. Kami tidak menuju gedung perkantoran atau hotel mewah. Konvoi berbelok ke sebuah jalan yang menuju gerbang raksasa dengan lambang negara terpasang di atasnya. Di sekelilingnya terbentang tembok tinggi dengan menara-menara pengawas. Puluhan tentara bersenjata lengkap menjaga gerbang itu. Saat mereka melihat konvoi kami, mereka semua serentak mengambil sikap sempurna dan memberikan salut hormat. Kami memasuki sebuah kompleks yang sangat luas, dipenuhi gedung-gedung kokoh, lapangan-lapangan besar tempat para tentara berlatih, dan hanggar-hanggar raksasa. Ini adalah markas militer. Limosin kami akhirnya berhenti di depan bangunan yang paling besar dan paling megah, di mana sebuah karpet merah telah tergelar di tangga. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Sebelum pengawal kami sempat bergerak, seorang perwira tinggi dengan seragam penuh lencana dan medali bergegas maju dan membuka pintu di sisi Samuel. Dan saat itulah momen yang mengubah segalanya terjadi. Perwira itu membukakan pintu, mengambil sikap sempurna, mengangkat tangannya dalam sebuah salut hormat yang kaku dan penuh respek. Lalu berkata dengan suara yang lantang dan jelas, menggema di pelataran yang hening itu. "Selamat datang, Jenderal Abiola." Aku tertegun. Dunia di sekelilingku seolah melambat. "Jenderal?" Saat Samuel melangkah keluar dari mobil, sebuah komando terdengar. Serentak, semua tentara yang berbaris di sepanjang jalan masuk. Puluhan, mungkin ratusan dari mereka, menghentakkan sepatu bot mereka dan memberikan salut hormat secara bersamaan. Suara hentakan itu begitu kompak dan kuat, seolah menjadi penegas dari gelar yang baru saja kudengar. Semua potongan puzzle yang selama ini berceceran di kepalaku tiba-tiba menyatu dengan keras. Penjagaan super ketat di rumah, kekayaan yang tak terbatas, sikap hormat para pengawal, sikap merendahkan dari Zara yang mungkin mengincar posisi istri seorang pria paling berkuasa. Suamiku, pria misterius yang kutemui di pasar dalam keadaan lusuh dan lapar, bukanlah sekadar pengusaha kaya. Samuel kemudian berbalik dan mengulurkan tangannya padaku. Wajahnya tenang, namun matanya yang menatapku seolah berkata, "Inilah aku yang sebenarnya." Aku menerima uluran tangannya dengan gemetar, dan ia membantuku keluar dari mobil. Saat aku berdiri di sisinya, aku menatap lautan tentara yang masih dalam posisi hormat. Mereka tidak hanya menghormati Samuel, mereka menghormati panglima tertinggi angkatan bersenjata mereka. Aku berjalan di sampingnya memasuki gedung, kakiku terasa seperti jeli, kepalaku pusing. Aku adalah istri seorang jenderal, seorang gadis desa dari Indonesia, kini menjadi istri dari orang paling kuat di militer negara ini. Misteri itu memang telah terpecahkan. Tapi sebagai gantinya, sebuah kenyataan baru yang begitu besar dan menakutkan kini terhampar di hadapanku. Pertanyaan siapa dia telah terjawab, namun kini muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kenapa aku? Acara kenegaraan itu berlalu seperti dalam mimpi buruk yang kabur. Aku hanya duduk, berdiri, dan tersenyum seperti robot. Sementara di sekelilingku para pejabat tinggi dan duta besar dari berbagai negara memberi hormat pada suamiku. Jenderal Samuel Abiola. Nama itu terus bergaung di kepalaku, terasa berat dan asing. Aku tidak ingat satu pun percakapan atau wajah dari malam itu. Pikiranku terlalu penuh, terlalu sesak oleh kenyataan baru yang begitu besar. Perjalanan pulang ke rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Samuel tidak berbicara, dan aku terlalu tenggelam dalam keterkejutan untuk memulai percakapan. Saat kami tiba di istana kami yang dijaga ketat, aku langsung berjalan menuju kamar. Ingin segera melepaskan gaun dan perhiasan ini. Ingin kembali menjadi Anissa yang biasa. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin lagi. Aku baru saja akan menutup pintu kamar saat Samuel menahannya dengan lembut. Ia masuk dan menutup pintu di belakang kami, menciptakan sebuah ruang hening yang terasa begitu tegang. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak pengungkapan di markas militer itu, aku tidak melihat seorang jenderal.
Aku melihat Samuel, pria yang kutemui di pasar, dengan sorot mata yang sedikit lelah dan penuh permohonan. "Kau pasti punya banyak sekali pertanyaan," ujarnya pelan, memecah keheningan. Aku hanya mengangguk, tidak mampu mengeluarkan suara. Semua pertanyaanku terasa tersangkut di tenggorokan. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah balkon dan memandang ke taman yang gelap. "Menjadi seorang jenderal, Anissa," ia memulai, suaranya dalam dan pelan. "Artinya hidupmu bukan lagi milikmu. Setiap hari, aku dikelilingi oleh para politisi, perwira, dan ajudan. Setiap kata yang mereka ucapkan sudah diperhitungkan. Setiap senyum, mereka punya agenda. Mereka menghormati pangkatku, bukan diriku. Dunia ini penuh dengan kekuasaan, siasat, dan kepura-puraan. Sangat melelahkan." Ia berbalik menatapku. Kadang-kadang aku merasa begitu terasing hingga aku harus keluar untuk mencari udara segar. Bukan udara di taman ini, tapi udara di jalanan, di pasar, di antara rakyat biasa. Aku akan memakai pakaian lama, menyamar menjadi orang biasa, hanya untuk bisa merasakan lagi bagaimana rasanya menjadi manusia, bukan simbol kekuasaan. Aku butuh pengingat tentang dunia nyata yang harus aku lindungi. Ceritanya mulai masuk akal. Penyamarannya bukan sebuah keisengan. Itu adalah sebuah kebutuhan jiwa. Hari itu di pasar, lanjutnya matanya menerawang. Adalah salah satu hari terburukku. Aku baru saja membuat keputusan militer yang sulit, yang membebani hati nuraniku. Aku merasa lelah, kotor, dan hampa. Aku duduk di sudut pasar itu, melihat dunia berjalan dengan begitu sibuk, dan merasa menjadi orang paling kesepian di muka bumi. Orang-orang melewatiku, seolah aku sampah. "Lalu kau datang," katanya. Kini matanya terkunci pada mataku. "Sebelum kau mendekatiku, aku sudah memperhatikanmu. Aku melihatmu membeli beberapa potong roti, lalu membaginya dengan anak-anak jalanan yang kelaparan. Kau melakukannya dengan begitu alami, tanpa mengharap dilihat atau dipuji. Kau tersenyum pada mereka, seolah mereka adalah adik-adikmu sendiri." Aku menunduk, tidak menyangka ia melihat semua itu. "Saat kau menghampiriku, seorang gelandangan yang kotor, dan tanpa ragu membagi bekal makan siangmu yang sederhana, aku tahu aku telah menemukan sesuatu yang langka, sesuatu yang nyata. Kau tidak memberiku makanan karena kasihan. Kau memberikannya karena kebaikan hatimu yang murni. Kau tidak meminta imbalan apapun, bahkan kau mendoakanku dalam bahasamu sendiri." Air mataku mulai menetes. Aku tidak bisa menahannya lagi. "Semua ini," bisikku dengan suara bergetar. "Pernikahan ini, mahar 7 miliar, hanya karena sepiring nasi dan doa?" Pertanyaan itu terdengar begitu konyol jika dibandingkan dengan skala dari segalanya. Samuel melangkah mendekat dan dengan lembut menyeka air mataku dengan ibu jarinya. Sentuhannya hangat dan menenangkan. "Bukan karena nasinya, Anissa," jawabnya tulus. "Tapi karena hati yang memberikannya. Di duniaku, hati yang tulus lebih berharga dari semua emas dan kekuasaan di negeri ini. Aku tidak butuh istri dari keluarga, terpandang atau yang punya koneksi politik. Aku butuh seorang pendamping hidup yang bisa menjadi sauhku, kompas moralku. Seseorang yang bisa mengingatkanku tentang kemanusiaan saat aku mulai tersesat dalam duniaku. Dan aku melihat semua itu di dalam dirimu, pada hari itu di pasar." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat pria di hadapanku seutuhnya. Bukan hanya Jenderal Abiola yang dihormati satu negara, bukan hanya Samuel si pria misterius, tapi seorang laki-laki yang jiwanya merindukan ketulusan. Jurang besar di antara kami masih ada, tapi malam itu, ia telah membangun sebuah jembatan kokoh di atasnya. Jembatan yang terbuat dari kisah tentang sepiring nasi dan sebuah hati yang tulus. Aku mungkin masih takut pada dunia baruku, tapi aku tidak lagi takut pada pria yang telah membawaku ke dalamnya. Pengetahuan adalah pedang bermata dua. Setelah mengetahui siapa Samuel sebenarnya, di satu sisi hatiku merasa lebih tenang karena misteri telah terpecahkan, namun di sisi lain, aku merasa terintimidasi oleh beban dari status baruku. Aku bukan lagi hanya Anissa,
Aku adalah Nyonya Jenderal Abiola, sebuah gelar yang terasa begitu berat di pundakku. Dunia kini menatapku, dan aku tahu, tatapan mereka penuh dengan penilaian, sama seperti tatapan Zara malam itu. Beberapa minggu kemudian, Samuel memberitahuku bahwa kami diundang sebagai tamu kehormatan di sebuah acara malam amal tahunan untuk Panti Asuhan Nasional. Penyelenggaranya ingin kau memberikan kata sambutan singkat sebagai simbol kepedulian kita, katanya. Seketika darahku terasa surut. Berbicara di depan umum, di hadapan ratusan orang penting, Samuel, aku tidak bisa. Bisikku panik. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku akan mempermalukanmu. Samuel menggenggam tanganku. Ia menatapku lekat, mengingatkanku pada percakapan kami malam itu. Anissa, aku tidak memilihmu untuk mempermalukanku. Aku memilihmu karena hatimu. Bicaralah dari sana, maka kau tidak akan pernah salah. Bicarakan saja apa yang kau rasakan tentang anak-anak itu. Itu sudah lebih dari cukup. Kata-katanya memberiku sedikit kekuatan. Meskipun rasa takut masih melumpuhkan. Aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi di balik bayang-bayang Samuel. Ini adalah ujian pertamaku, dan aku harus menghadapinya. Malam itu, saat aku mengenakan gaun yang telah disiapkan, aku tidak lagi merasa seperti boneka. Aku merasa seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Aula acara itu berkilauan dengan cahaya lampu kristal dan perhiasan para tamu. Jauh lebih megah dan formal daripada makan malam di rumah kami. Saat kami masuk, semua mata tertuju pada kami. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan yang mengikuti setiap langkahku. Aku menegakkan punggungku dan terus berjalan di samping Samuel. Berusaha terlihat tenang meskipun telapak tanganku basah oleh keringat. Dan tentu saja, ia ada di sana. Zara. Ia tampak memukau dalam gaun perak, dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya. Saat mata kami bertemu, ia memberiku senyum tipis yang penuh dengan ancaman. Aku tahu ia sedang menunggu kesempatan untuk menerkam. Kesempatan itu datang saat aku sedang berbincang dengan istri Duta Besar Prancis, seorang wanita parubaya yang ramah. Zara mendekati kami dengan anggun. "Selamat malam, Nyonya Duta Besar, dan selamat malam Anissa, kau tampak bersinar malam ini," sapanya. Nadanya manis namun matanya dingin. Setelah basa-basi singkat, ia menatapku dengan tatapan pura-pura ingin tahu. "Anissa, kami semua sangat tersentuh mendengar kau akan memberikan pidato. Mengingat latar belakangmu yang unik, ini pasti sangat berarti. Ceritakan sedikit pada kami, bagaimana rasanya transisi dari kehidupan sebagai pekerja rumah, tangga di negeri orang, menjadi ibu negara tidak resmi seperti sekarang. Pengalamanmu itu pasti bisa menjadi inspirasi bagi para pelayan di luar sana." Kata-katanya begitu tajam dan tepat sasaran. Ia tidak hanya merendahkanku, tapi juga melakukannya di depan seorang diplomat penting, mencoba melukiskanku sebagai gadis kampung yang tidak pantas berada di sini. Hening sejenak, Nyonya Duta Besar menatapku, menunggu reaksiku. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat Anissa yang dulu, yang hanya bisa menunduk malu. Tapi kemudian, aku teringat kata-kata Samuel. "Bicaralah dari hatimu." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Zara langsung di matanya dengan senyum yang tenang. "Terima kasih atas pertanyaan Anda, Bu Zara. Ya, saya memang pernah menjadi tenaga kerja wanita, dan saya sangat bangga dengan setiap detik dari pengalaman itu," jawabku dengan suara yang jelas membuat beberapa orang di sekitar kami menoleh. "Pekerjaan itu," lanjutku, nadaku menjadi lebih kuat. "Mengajarkan saya arti kerja keras yang sesungguhnya. Mengajarkan saya tentang kerendahan hati saat kita tidak memiliki apa-apa. Dan yang terpenting, mengajarkan saya kekuatan sebuah doa dan belas kasih, karena seringkali hanya itulah yang kita punya. Saya rasa pelajaran-pelajaran itu jauh lebih berharga daripada gelar atau warisan manapun. Dan saya berjanji akan membawa pelajaran berharga dari kehidupan sederhana saya itu dalam menjalankan peran baru saya di sisi suami saya." Wajah Zara memucat.
Serangannya telah aku kembalikan menjadi sebuah kesaksian yang kuat. Nyonya Duta Besar di sebelahku tersenyum dengan tulus. Sebuah jawaban yang luar biasa, Nyonya Abiola, pujinya. Negara ini beruntung memiliki Anda. Dari kejauhan, aku melihat Samuel. Ia tidak mendekat, hanya berdiri mengamati. Tapi aku bisa melihat sorot matanya yang bersinar dengan rasa bangga yang begitu besar. Malam itu, saat aku berdiri di podium dan berbicara tentang harapanku untuk anak-anak yatim piatu, suaraku tidak lagi gemetar. Aku telah menghadapi iblis pertamaku di dunia ini, dan aku menang. Bukan dengan membalas hinaan, tapi dengan merangkul siapa diriku sebenarnya. Aku mungkin berasal dari desa, tapi hatiku adalah istanaku, dan kekuatanku adalah kejujuranku. Kemenanganku di malam amal itu menjadi titik balik bagiku. Aku mulai menemukan suaraku, bukan hanya sebagai istri Jenderal Abiola, tapi sebagai Anissa. Dengan dukungan penuh dari Samuel, aku mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan kaum perempuan. Perlahan tapi pasti, aku tidak lagi merasa seperti seorang penyusup. Aku mulai merasa ini adalah rumahku, dan aku punya peran penting di dalamnya. Namun, di tengah semua kesibukan baru ini, hatiku tidak pernah jauh dari satu orang. Ibuku. Setiap minggu, panggilan video kami menjadi sumber kebahagiaan yang murni. Aku tidak lagi melihat wajah pucat di ranjang pesakitan, melainkan wajah Mak Somini yang semakin segar, duduk di teras rumah bibiku, di bawah sinar matahari pagi. Operasinya berjalan sukses, berkat biaya yang kukirim. Beliau sedang dalam masa pemulihan dan setiap hari kekuatannya kembali. Melihatnya tertawa lepas untuk pertama kalinya, setelah sekian lama adalah bayaran terindah dari semua pengorbananku. Suatu pagi, Samuel menghampiriku dengan senyum misterius. "Anissa," katanya, "dokter di Indonesia bilang, ibumu sudah cukup kuat untuk melakukan perjalanan jauh." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Maksudmu?" "Aku rasa sudah saatnya ratu dari istana ini tiba," jawabnya. "Aku sudah mengatur semuanya. Ibumu akan terbang ke sini akhir pekan ini." Aku terlonjak dari kursiku, tidak bisa menahan pekik kegembiraan. Aku memeluk Samuel dengan erat, air mata haru mengalir deras di pipiku. "Terima kasih, Samuel. Terima kasih," bisikku berulang kali. Ini adalah mimpi termanisku yang menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya terasa begitu lambat sekaligus begitu cepat. Aku sibuk mempersiapkan kamar terbaik di rumah untuk Mak Somini. Aku memilih sendiri spray katun yang paling lembut, mengisi vas dengan bunga sedap malam yang ku tahu ia sukai, dan bahkan meminta juru masak untuk belajar membuat beberapa masakan sederhana khas kampung kami. Aku ingin ia merasa senyaman mungkin, diperlakukan layaknya seorang ratu yang sesungguhnya. Pada hari kedatangannya, Samuel membawaku ke sebuah pangkalan udara militer, bukan bandara komersial. Di landasan yang luas itu, hanya ada kami dan beberapa staf yang menunggu. Setiap menit, penantian terasa seperti selamanya. Aku terus memandang ke langit, sampai akhirnya sebuah titik putih muncul di kejauhan, perlahan berubah menjadi bentuk pesawat jet pribadi yang ramping dan modern. Pesawat itu mendarat dengan mulus dan meluncur pelan ke arah kami. Saat mesinnya mati dan tangga mulai diturunkan, seluruh tubuhku gemetar karena antisipasi. Pintu terbuka, dan di sana, di ambang pintu pesawat, berdiri ibuku. Ia tidak lagi kurus dan bungkuk. Ia berdiri tegap, mengenakan gamis batik baru, wajahnya cerah dan penuh warna kehidupan. Ia tampak sehat, kuat, dan sedikit bingung dengan semua kemegahan di sekelilingnya. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Semua etiket dan status baru yang kupelajari lenyap seketika. Aku kembali menjadi Anissa, anak perempuan Mak Somini. Aku berlari di landasan aspal itu, secepat yang kubisa. "Mak!" teriakku, dan ibuku turun dari tangga, merentangkan tangannya. Kami bertemu dalam sebuah pelukan yang syarat dengan kerinduan, air mata, dan kelegaan yang tak terhingga. Aku menangis di bahunya, mencium aroma tubuhnya yang kukenal. Aroma rumah. "Mak sehat?" bisikku di sela isak tangis. "Sehat, Nduk."
Alhamdulillah, berkat kamu dan Gusti Allah, jawabnya. Suaranya bergetar. Ia membelai rambutku. Kamu juga sehat kan? Kamu bahagia di sini? Aku mengangguk kuat. Anissa bahagia, Mak. Sangat bahagia. Setelah beberapa saat, Samuel mendekati kami dengan langkah perlahan. Ia berhenti di depan ibuku dan sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur penghormatan yang dalam. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, namun tulus, ia berkata, "Selamat datang, Ibu. Senang bertemu dengan Anda." Maksomini menatap jenderal paling berkuasa di negeri itu dengan senyum keibuannya yang hangat. "Terima kasih, Nak Samuel. Sudah merepotkan." Perjalanan pulang dipenuhi dengan celoteh Maksomini yang tak henti-hentinya takjub melihat pemandangan kota, jalanan yang lebar, dan mobil-mobil yang bagus. Puncaknya adalah saat kami memasuki gerbang rumah. Matanya terbelalak melihat taman dan bangunan rumah kami yang megah. "Ya Allah, Nduk," bisiknya padaku. "Ini rumah atau keraton?" Malam itu, setelah makan malam, aku duduk di tepi ranjang di kamar ibuku. Ia memegang tanganku, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Mak bangga sekali sama kamu, Nduk," katanya lembut. "Kamu sudah berkorban begitu banyak. Lihatlah apa yang Tuhan berikan sebagai balasannya." Aku menatap wajah ibuku yang kini damai dan sehat, berada di sisiku di rumahku sendiri. Semua ketakutan, semua air mata, semua kerja keras di masa lalu, terasa lunas terbayar. Inilah kemenanganku yang sesungguhnya. Bukan gaun mewah, bukan status terhormat, tapi melihat senyum sehat di wajah perempuan yang telah memberiku kehidupan. Misi pertamaku di negeri ini telah selesai dengan sempurna. Waktu berjalan begitu cepat saat kita dipenuhi kebahagiaan. Rasanya baru kemarin aku tiba di negeri ini dengan hati penuh kecemasan. Namun kini, ulang tahun pernikahan pertamaku dengan Samuel sudah di depan mata. Kehadiran Maksomini di sisiku menjadi pelengkap sukacita yang sempurna. Beliau menjadi sahabat terbaikku, tempatku berbagi cerita dan tawa. Aku telah menemukan kedamaian, peran, dan tujuan hidup yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat sedang menemaninya, membaca laporan di ruang kerja, Samuel tampak termenung. "Ada apa?" tanyaku sambil meletakkan secangkir teh di mejanya. Ia menghela napas. "Hanya berita bisnis yang kurang baik. Kau ingat Tuan Hamid, ayah Zara?" Aku mengangguk. Nama itu seketika membuatku sedikit was-was. Perusahaan keluarganya yang sudah berdiri 3 generasi berada di ambang kebangkrutan. Utang mereka menumpuk dan sepertinya mereka akan kehilangan segalanya. Mendengar itu, sebuah perasaan yang tidak mengenakan muncul di hatiku. Sejujurnya, ada sebagian kecil diriku yang merasa itu adalah karma. Aku teringat semua tatapan merendahkan dan kata-kata tajam yang pernah Zara lontarkan padaku. Namun, perasaan itu hanya sekejap, segera tergantikan oleh bayangan yang jauh lebih kuat. Bayangan keputusasaanku sendiri setahun yang lalu. Aku tahu persis bagaimana rasanya saat dinding seolah merapat dan tidak ada jalan keluar. Aku tahu rasanya takut kehilangan segalanya. Membayangkan Zara dan keluarganya berada dalam jurang keputusasaan yang sama membuat hatiku nyeri. Apakah aku akan membiarkan mereka jatuh hanya karena perlakuan buruk mereka padaku? Bukankah itu akan menjadikanku sama rendahnya dengan mereka? Malam itu, aku kembali menemui Samuel. "Aku sudah memikirkan tentang keluarga Zara," kataku dengan hati-hati. "Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membantu?" Samuel menatapku, sedikit terkejut. "Kau mau membantu mereka? Setelah semua yang Zara lakukan padamu?" "Justru karena itu," jawabku pelan. "Aku tidak mau kemenangan diriku dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku ingin membantu Samuel, tapi ada syaratnya. Mereka tidak boleh tahu bantuan itu datang dari kita, sama sekali." Senyum bangga terukir di wajah Samuel. Ia mengerti maksudku. Kami pun berdiskusi. Dengan sumber daya yang Samuel miliki, ia bisa dengan mudah membeli perusahaan itu. Tapi itu bukan menolong, itu mengambil alih. Akhirnya, kami sepakat pada sebuah rencana.
Melalui salah satu yayasan amal yang kukelola, kami akan membentuk sebuah badan investasi yang kemudian akan menyuntikkan dana segar ke perusahaan Tuan Hamid sebagai investor anonim, memberinya kesempatan untuk membangun kembali bisnisnya. Rencana itu sempurna. Tidak akan ada yang bisa melacaknya kembali kepadaku. Beberapa minggu berlalu, aku mendengar kabar dari berita bisnis bahwa perusahaan keluarga Hamid secara ajaib terselamatkan oleh suntikan dana dari investor misterius. Aku merasa lega dan melanjutkan hidupku. Aku pikir, urusan ini sudah selesai. Aku salah. Suatu sore, kepala pelayan memberitahuku bahwa Nona Zara Hamid datang dan memohon untuk bertemu denganku secara pribadi. Jantungku berdebar kencang saat aku menunggunya di ruang duduk. Saat ia masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Wanita yang dulu begitu angkuh dan glamor itu kini tampak rapuh. Ia tidak mengenakan gaun desainer, hanya blus sederhana. Matanya bengkak, dan saat ia menatapku, tidak ada lagi kebencian di sana, hanya rasa malu yang mendalam. Ia berdiri kaku di hadapanku, sebelum akhirnya air matanya tumpah. Aku tahu itu kau, isaknya, suaranya parau. Ayahku menyelidikinya, jejaknya memang sangat rapi, tapi salah satu manajer investasi yang mengurusnya adalah orang kepercayaan jenderal. Hanya ada satu alasan mengapa suamimu melakukan itu. Karena kau yang memintanya. Aku hanya diam, memberinya waktu. Ia menatapku dengan tatapan yang syarat dengan penyesalan. Kenapa? Tanyanya putus asa. Setelah semua perlakuanku yang begitu jahat padamu, setelah aku mencoba mempermalukanmu berulang kali, kenapa kau menyelamatkan keluargaku? Aku melangkah mendekat dan duduk di sofa di seberangnya, menatapnya dengan lembut. Inilah balas dendamku. Bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan bisikan welas asih. Karena saya tahu rasanya berada di posisi itu, Zara, jawabku tulus. Saya tahu rasanya takut dan putus asa saat kau merasa seluruh dunia akan runtuh. Perasaan itu sangat menyakitkan. Tidak ada seorang pun yang pantas merasakannya jika ada orang lain yang mampu menolong. Tangisnya semakin menjadi. Aku minta maaf, Anissa. Aku sangat malu. Sudah kumaafkan sejak lama, kataku. Masa lalu, biarlah berlalu. Hari itu, aku tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Aku telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku telah mengubah seorang musuh menjadi aku tidak tahu apa. Tapi kebencian itu telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang lahir dari tindakan yang tidak terduga. Kemenangan terbaik bukanlah dengan melihat musuh kita hancur, melainkan dengan memberi mereka alasan untuk berubah. Dan itu adalah kemenangan yang manis, yang lahir dari hati seorang mantan TKW yang pernah disakitinya. Pagi itu, di hari ulang tahun pernikahan pertama kami, aku terbangun oleh sinar matahari yang hangat dan senyum teduh Samuel di sampingku. Setahun, rasanya seperti seumur hidup, dan sekejap mata pada saat yang bersamaan. Setahun yang lalu, aku adalah seorang TKW yang putus asa, berdoa untuk keajaiban. Kini, aku adalah seorang istri yang dicintai, seorang pegiat sosial yang dihormati, dan yang terpenting, seorang anak yang bisa duduk sarapan setiap pagi bersama ibunya yang sehat dan bahagia. Aku punya hadiah untukmu, kata Samuel setelah kami sarapan. Tapi kita harus melakukan perjalanan untuk mengambilnya. Aku tersenyum, membayangkan mungkin sebuah liburan romantis ke tempat yang indah. Namun, saat ia menunjukkan tujuannya, napasku tercekat. Indonesia. Kita akan pulang? Tanyaku tak percaya. Kita akan pulang, katanya, mengoreksiku dengan lembut. Kau, aku, dan ibu. Pesawat sudah siap. Perjalanan kembali ke tanah air terasa begitu surreal. Aku duduk di kursi kulit yang empuk di dalam jet pribadi, diapit oleh suami dan ibuku. Aku teringat perjalananku ke Afrika dulu, sendirian di kursi, sempit kelas ekonomi, berbekal harapan tipis dan hati yang berat, karena meninggalkan ibu yang sakit. Kini, aku kembali sebagai orang yang berbeda, membawa serta kebahagiaan dan masa depan yang tidak pernah berani kumimpikan. Mak Somini tak henti-hentinya berdecak kagum melihat awan dari jendela, sementara Samuel menggenggam tanganku erat,
seolah ikut merasakan gejolak emosi di dalam hatiku. Saat kami mendarat dan melanjutkan perjalanan darat menuju desaku, aku melihat ada yang berbeda. Suasananya lebih ramai dari biasanya. Ada umbul-umbul berwarna-warni terpasang di sepanjang jalan masuk desa. Semakin dekat kami ke pusat desa, semakin banyak orang berkumpul, semuanya tersenyum dan melambai ke arah mobil kami. "Ada acara apa?" tanyaku pada Samuel dengan bingung. Ia hanya tersenyum misterius. Mobil kami berhenti di dekat lapangan desa, tempat di mana dulu aku sering bermain layangan. Tapi kini, lapangan itu tidak lagi kosong. Di atasnya berdiri sebuah bangunan baru yang kokoh dan indah. Bangunan itu modern, dengan cat berwarna cerah, jendela-jendela besar, dan sebuah taman bermain kecil di halamannya. Ratusan warga desa, termasuk anak-anak berseragam sekolah baru, telah berkumpul di depannya. Pak Kepala Desa menyambut kami dengan hangat dan mempersilakan kami maju ke depan. Saat itulah aku melihatnya. Di atas pintu masuk utama bangunan itu, terpasang sebuah papan nama besar dari kayu yang diukir dengan indah. Di sana tertulis dua kata yang membuat kakiku lemas dan air, mataku mengalir tanpa bisa kukendalikan. Sekolah Anissa. Aku menoleh pada Samuel, tidak bisa berkata apa. Pria gagah yang memimpin ribuan tentara itu kini menatapku dengan tatapan paling lembut di dunia. Ia mendekat dan berbisik di telingaku. "Satu piring nasi yang kau berikan padaku hari itu di pasar," katanya. "Memberi makan satu orang untuk satu hari. Aku ingin kebaikan hatimu yang tulus itu, memberi makan pikiran dan impian ribuan anak di kampung halamanmu untuk selamanya. Hadiah ini lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah sebuah warisan. Ini adalah pemahaman Samuel yang begitu dalam tentang siapa diriku dan dari mana aku berasal. Ini adalah perwujudan dari semua nilai yang diajarkan ibuku. Bahwa kekayaan sejati bukanlah untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan." Acara peresmian itu terasa seperti mimpi. Aku, Samuel, dan Maksomini berdiri di panggung kecil, mendengarkan paduan suara anak-anak desa menyanyikan lagu Tanah Airku. Suara mereka yang polos dan penuh harapan seolah mengisi setiap sudut bangunan baru itu. Aku menatap wajah-wajah mungil di hadapanku, wajah-wajah generasi baru yang kini punya tempat yang layak untuk belajar dan bermimpi. Aku menggenggam tangan Samuel di satu sisi dan tangan ibuku yang keriput di sisi lainnya. Aku melihat ke sekelilingku, suamiku yang mengubah hidupku, ibuku yang menjadi alasan dari setiap pengorbananku, dan kini, sebuah sekolah yang berdiri sebagai monumen abadi dari sebuah tindakan kebaikan yang sederhana. Perjalananku bukanlah kisah dongeng tentang seorang gadis miskin yang menikah dengan pangeran. Ini adalah bukti nyata dari sebuah hukum alam semesta yang agung. Bahwa satu kebaikan tulus yang dilepaskan ke dunia tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali dalam bentuk berkah yang melimpah, menciptakan lingkaran sempurna yang cahayanya akan terus bersinar dari satu hati ke ribuan hati lainnya, melintasi samudra dan generasi. Lingkaran itu kini telah lengkap,